Sukhoi Su-57 adalah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi untuk Angkatan Udara Rusia. Pesawat tempur ini direncanakan untuk menggantikan jet tempur MiG-29 Volkrum dan Su-27 Flanker pada sistem pertahanan udara Rusia. Pesawat Su-57 dirancang untuk menandingi jet tempur siluman F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik AES. Penerbangan perdana prototip Su-57 Sukhoi T-50 dilakukan pada tanggal 29 Januari tahun 2010. Kemudian disusul dengan penerbangan kedua pada tanggal 12 Februari tahun 2010. Dan hingga pada tanggal 31 Agustus tahun 2010, PAKFE Sukhoi T-50 sudah 17 kali melakukan penerbangan dan melakukan operasional pertamanya di Angkatan Udara Rusia pada 25 Desember tahun 2020. Direktur Sukhoi, Mikhail Pogozhin, telah memproyeksikan pemasaran 1000 unit Sukhoi Su-57 dalam waktu 4 dekade ke depan. Pembuatan jet tempur siluman ini akan dilakukan berdasarkan kerjasama Rusia dengan India. Kedua negara tersebut masing-masing akan memiliki 200 unit Sukhoi Su-57, sedangkan 600 unit berikutnya akan dijual kepada negara-negara lain. Pada tahap pertama, Angkatan Udara India akan memperoleh 50 unit pesawat versi 1 Crew versi Rusia sebelum pengembangan Sukhoi Su-57. Dengan 2 Crew yang akan dikembangkan pada proyek FGFAA. Sedangkan Departemen Pertahanan Rusia akan membeli 10 unit pada produksi tahap pertama pada tahun 2012, kemudian disusul pembelian 60 unit pada tahun 2016. Gorizonte menyebutkan bahwa Su-57 awalnya dinamai T-50, di mana berdasarkan tradisi produksi pesawat Rusia, huruf T diberikan kepada proyek-proyek pesawat yang memiliki sayap segitiga. Sedangkan angka 50 berasal kata Poltinikoin setengah rubel, nama tak resmi yang diberikan para perancang pesawat itu. Dirunut dari sejarahnya, T-50 adalah hasil rancangan insinyur Sukhoi, Alexander Davydenko, di mana T-50 terbang perdana pada 29 Januari tahun 2010 dan baru pada Agustus tahun 2017, Panglima Angkatan Udara Rusia secara resmi menyebut pesawat itu dengan nama Su-57. Kemudian label Su-57 ketambahan menjadi Su-57 Velon, di mana Velon merupakan kode yang diberikan NAT pada Su-57. Kode NATO dalam penamaan persenjataan produksi Rusia digunakan dalam komunikasi radio dan dalam penggunaan umum di kalangan orang barat, termasuk penggemar. Huruf pertama dari Velon adalah F atau Foxtrot. Ini digunakan oleh NATO untuk mencitrakan jet tempur Rusia seperti Foxbat untuk MiG-25, Volkrum untuk MiG-29 dan Flanker I untuk Su-35. Kemudian kode Su tentu saja berasal dari konstruktor dan pabrikan Sukhoi JSC Sukhoi Company, sementara angka 57 punya makna tersendiri. 5 menunjukkan generasi kelima dari pesawat tempur Rusia, dan 7 adalah nomor keberuntungan. Sukhoi Su-57 dirancang untuk memiliki super cruise, super maneuverability, stealth dan avionik canggih untuk mengatasi kekurangan di jet tempur generasi sebelumnya. Persisnya Su-57 memang digadang untuk menggantikan MiG-29 Volkrum dan Su-27 Flanker di Angkatan Udara Rusia. Dengan perlengkapan tempur terdepan, Su-57 diklaim menjadi lawan sepadan bagi F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Meskipun sebagian besar informasi tentang Sukhoi T-50 PAKFE telah diumumkan secara luas, namun sebagian kalangan meyakini bahwa masih ada beberapa fakta yang disembunyikan. Misalnya, kemampuan Super Cruise mencapai kecepatan supersonik tanpa afterburner,
persenjataan berupa misil udara ke udara dan udara ke permukaan, rudal anti kapal laut, radar IXA dengan elemen 1500 array yang kabarnya memiliki kecerdasan buatan. Bahan komposit yang digunakan pada Sukhoi T-50 diperkirakan mencapai 25% dari keseluruhan berat pesawat dan sekitar 75% merupakan pelapis permukaan badan pesawat. Badan pesawat juga terdiri dari 75% titanium. Dilaporkan juga bahwa pesawat siluman buatan Rusia ini memiliki kemampuan manuver yang melebihi F-22 Raptor. Sistem avionik utama adalah SH-121. SH-121 terdiri dari sistem radar BLKN-036 dan sistem penangkal elektronik L-402 Himalaya. N-036 terdiri dari radar ISA-036101XBIND yang dipasang di hidung utama atau radar susunan berfase aktif dengan 1514 modul TR dan dua radar ISA-036B101X bande tampak samping dengan 404 modul TR tertanam di pipi badan pesawat depan untuk meningkatkan cakupan sudut. Pada tahun 2014, Concern Radio Electronic Technologies mengumumkan telah menciptakan sistem navigasi inersia strap-down BNSSP-2M yang ditingkatkan yang dikembangkan oleh dua perusahaannya, Moscow Institute of Electromechanics and Automatics MEE dan Ramensky Instrument Engineering Plant LPZ. Pada tahun 2016, KRET mengumumkan sedang mengembangkan sistem pemrosesan video multifungsi yang disebut Okotnik atau pemburu untuk meningkatkan jangkauan deteksi target Su-57 serta meningkatkan deteksi otomatis dan pelacakan target. Su-57 menggunakan sepasang mesin NPO Saturn Delay 117 atau Saturn AL-41F1 turbofan tambahan. AL-41F1 adalah varian yang sangat ditingkatkan dan ditingkatkan dari AL-31 yang menggerakkan keluarga pesawat Su-27 dan menghasilkan daya dorong kering 93,1 kN 21.000 pound F, daya dorong 147,1 kN 33.067 pound F di afterburner, dan memiliki berat kering sekitar 1.600 kg 3.530 pound. Su-57 memiliki kokpit kaca dengan dua layar LCD multifungsi utama berukuran 38 cm 15 inci yang mirip dengan susunan jet tempur Su-35S. Diposisikan di sekitar kokpit adalah tiga layar panel kontrol yang lebih kecil. Kokpit memiliki head-up display HUD sudut lebar 30 derajat x 22 derajat. Kontrol utama adalah joystick dan sepasang throttle. Pesawat ini menggunakan kanopi dua bagian, dengan bagian belakang meluncur ke depan dan mengunci ke tempatnya. Kanopi dilapisi dengan lapisan khusus untuk meningkatkan kemampuan siluman pesawat. Su-57 direncanakan menjadi pesawat tempur pertama di layanan Angkatan Udara Rusia yang menggunakan teknologi siluman, serupa dengan pesawat tempur siluman lainnya seperti F-22. Badan pesawat menggabungkan platform Edge Alignment untuk mengurangi radar cross-section FCS, tepi depan dan belakang sayap dan permukaan kontrol, dan tepi panel kulit yang bergerigi dimiringkan dengan hati-hati untuk mengurangi jumlah arah yang dapat dipantulkan gelombang radar. Senjata dibawa secara internal di weapon bay di dalam badan pesawat dan antena tersembunyi dari permukaan kulit untuk mempertahankan bentuk siluman pesawat. Rumah sensor pencarian dan lacak inframerah diputar ke belakang saat tidak digunakan, dan bagian belakangnya diperlakukan dengan bahan penyerap radar RAE untuk mengurangi pantulan radarnya. Efek gabungan dari bentuk badan pesawat dan RAM dari pesawat produksi diperkirakan telah mengurangi RCS pesawat ke nilai 30 kali lebih kecil
dari Su-27. Untuk pertempuran udara ke udara, Su-57 membawa 4 rudal jarak jauh di 2 ruang senjata utamanya dan 2 rudal jarak pendek di ruang senjata akar sayap. Rudal jarak menengah utama adalah radar homing aktif R-77M Easily 180, varian R-77 yang ditingkatkan dengan pencari AESA, motor pulsa ganda, dan sirip belakang konvensional. Rudal jarak pendek adalah infrared homing pencari panas R-74M2 Easily 760. Varian R-74 yang ditingkatkan dengan penampang yang dikurangi untuk pengangkutan internal, rudal jarak pendek desain bersih yang ditunjuk KMD Easily 300 sedang dikembangkan untuk menggantikan R-74M2. Untuk aplikasi jarak jauh, 4 rudal luar jangkauan visual Easily 810 besar dapat dibawa dengan 2 di setiap ruang senjata utama. Dilaporkan, pesawat tempur itu juga akan mampu membawa rudal jarak jauh hipersonik R-37M. Ruang senjata utama juga dapat menampung rudal udara ke darat seperti KH-38IN, serta beberapa 250 kg 550 pon KAB-250 atau 500 kg 1100 pon KAB-500 bomber pemandu presisi. Pesawat ini juga dapat membawa varian rudal anti kapal KH-35WIS-20 kayak yang dikembangkan dan dimodifikasi lebih lanjut, dan rudal anti radiasi KH-58 USHK AX-11 Kelter. Untuk misi yang tidak memerlukan siluman, Su-57 dapat membawa rudal pada 6 cantelan eksternalnya. Rudal hipersonik baru dengan karakteristik yang mirip dengan ALBM KH-47M2 Kinsa juga sedang dikembangkan untuk Su-57. Pesawat ini memiliki meriam otomatis 9A14071 KGSH 31-30 mm yang dipasang secara internal di dekat akar LEVCON kanan. Meriam ini adalah yang paling ringan di kelas 30 mm dengan berat 50 kg dan bisa menembakkan hingga 1.800 peluru per menit. Meriam ini dapat menembakkan peluru pelacak pemecah ledakan, pembakar dan penusuk lapis baja, dan efektif terhadap target darat, laut, dan udara yang lapis baja ringan hingga 800 meter untuk target udara dan 1.800 meter untuk target darat. 16 unit Su-57 dalam layanan Angkatan Udara Rusia. 10 unit diterima pada Desember tahun 2022. 6 unit diterima pada September tahun 2023 dan 4 unit diantaranya diterjunkan ke Ukraina.